Ada pertanyaan lebih lanjut, kami bisa dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai judi online ini, tentunya yang dilakukan secara terbuka, namun pada dasarnya pemblokiran konten negatif ini tidak cukup. Langkah ini tidak cukup kalau hanya dilakukan pemblokiran saja. Lebih lanjutnya tentu audit sistem, audit SDM itu juga tengah kita lakukan. Namun demikian kami juga berhati-hati Pak Ketua, karena saat ini juga kepolisian tengah masuk, jadi tentu audit sistem kita belum bisa dilakukan perubahan sistem, karena sistem yang sekarang juga mungkin menjadi objek dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi artinya kita melihat dulu permasalahannya apa, namun kami belum dapat melakukan pembaharuan khususnya yang terkait sistem teknologi, karena yang saat ini masih ada kemungkinan dilakukan atau menjadi objek dari pengembangan penyidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, talenta digital juga menjadi fokus dalam jangka pendek kita, yaitu pelatihan talenta digital. Target kita untuk mencapai di 2024 100.000 talenta digital. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu anggota Komisi 1, baik yang terdahulu maupun yang baru, karena insya Allah tentu kita tidak akan mencapai angka yang luar biasa ini kalau tidak didukung oleh para konstituen Bapak Ibu di berbagai wilayah yang Bapak Ibu wakili. Jadi untuk 2024 kami hampir insya Allah nanti dapat targetnya 100.000 talenta digital. Kurang saat ini posisi kurang 4.600 lagi untuk kita lakukan literasi digital untuk sampai kepada target itu. Bapak Ibu, ini yang juga menjadi perhatian yang mulia anggota pimpinan Komisi 1 terkait penyelesaian pekerjaan Base Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Tertinggal sebanyak 542 lokasi. Jadi artinya kemarin Presiden Joko Widodo telah melakukan peresmian akhir di Talaut, jadi sudah selesai. Hanya memang ada 542 BTS yang menjadi prioritas untuk penyelesaian, diantaranya Pak Ketua, para pimpinan adalah di Papua yang memang medannya berat, dan kita sudah berkonsultasi dengan TNI. Ada beberapa yang memang untuk masuk masih perlu pendalaman, apakah kita siap bersama untuk masuk karena daerahnya dianggap atau medannya dianggap agak sulit untuk dijangkau. Kemudian terakhir yang juga menjadi prioritas dalam jangka pendek adalah bagaimana Kemkomdigi dapat mendukung program prioritas pemerintah, diantaranya makan bergizi gratis melalui kampanye program secara masif, dan ini kita anggap penting sebagai pelibatan masyarakat, pengetahuan masyarakat, agar masyarakat juga dapat mendukung dan terlibat aktif dalam program pemerintah khususnya makan bergizi gratis. Bapak Ibu pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, izinkan kami melangkah kepada topik yang kedua, yaitu dukungan Kementerian Komdigi untuk Pilkada serentak. Kementerian Komdigi telah menyiapkan beberapa upaya untuk mendukung kampanye Pilkada Damai, tidak hanya berupa SMS blast, namun juga publikasi melalui ekosistem media digital yang berisi penyampaian himbauan Pilkada Damai. Dukungan lain berupa monitoring, pengawasan, dan pengendalian spektrum frekuensi radio agar layanan telekomunikasi dapat berjalan baik, termasuk koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI Polri sebagai langkah mitigasi gangguan terhadap frekuensi pengamanan yang digunakan. Kemudian dukungan logistik melalui kolaborasi dengan PT Pos Indonesia juga disiapkan untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pilkada, seperti penyiapan gudang pengangkutan, sistem tracking yang terhubung ke sistem KPPU, platform pengiriman logistik pemilu, dan dashboard yang dapat menyajikan data untuk melakukan monitoring distribusi logistik pemilu secara real time. Kemudian dukungan pengamanan ruang digital dalam rangka penanganan konten negatif seperti misinformasi, hoax, ataupun ujaran-ujaran kebencian selama pilkada ditempuh dengan patroli siber terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kementerian Komdigi juga memberikan dukungan terhadap pengawasan komunikasi publik saat kampanye dengan memantau sentimen media, terutama di beberapa provinsi yang kita anggap berpotensi untuk pelaksanaan pilkada yang cukup hangat.
Selain itu, sosialisasi Pilkada Damai 2024 dilakukan tidak hanya melalui media elektronik, online, cetak, tapi juga forum tatap muka. Berbagai dukungan sosialisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada, serta memastikan bahwa setiap pemilih mendapat informasi yang cukup. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa program kerja yang dipaparkan akan terus disempurnakan. Tentu hasil dari rapat perdana ini kami akan mendapat banyak masukan dari Bapak Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 1 yang terhormat, untuk kemudian kami lakukan pembaharuan, tambahan ataupun pengurangan jika ada dari program-program prioritas yang kita akan jalankan dalam waktu dekat. Saya mungkin menambah sedikit mengenai judi online. Untuk paparan kedua ini Pak Ketua sudah selesai. Untuk judi online penanganan sampai hari ini, mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak, karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdiji akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdiji untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya, dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB, tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan kami untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan di internal kami. Kemudian setelah itu tentu dalam upaya menghormati azas praduga tak bersalah, pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah dan memang pemecatannya akan dilakukan dengan tidak terhormat. Jadi kurang lebih seperti itu, kami senantiasa menyampaikan ke dalam bahwa ini upaya bersih-bersih, moral tetap harus terjaga karena tugas tetap berat, tetap berjalan, pengawasan harus berjalan. Jadi di ruang pengawasan digital kami Pak, meskipun moral turun, tapi kami sampaikan bahwa ya ini justru momentum untuk terus meningkatkan pengawasan ruang digital yang dilakukan oleh tim kami. Demikian mungkin update sementara yang terhormat Bapak Ketua Komisi. Kami terhormat sekali, kami tahu Pak Ketua mungkin jarang menyentuh isu-isu yang terkait dengan komunikasi dan informasi atau sekarang komunikasi dan digital. Beliau hari ini memimpin langsung, kami ucapkan terima kasih. Kami mohon masukan dari Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.